Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di mana saja berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan yang pol lagi kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita bisa menerima ajakan-ajakan kebaikan dari Allah. Kita bisa menerima ajakan-ajakan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara-perantara agama Allah. Melalui para mubaligh dan mubalighot, melalui para ustadz dan ustadzah, melalui para kiai-kiai, melalui para ulama-ulama solehin, melalui orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Itu semua adalah merupakan perantara penyampai agamanya Allah. Penyampai kepanjangan tangan di dalam Allah mengasihi kepada kita. Penyampai kepanjangan tangan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi kepada kita. Penyampai kepanjangan tangan di dalam mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita berserta keluarga kita. Karena dengan kita mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan utusannya Allah melalui para penyampai-penyampai agama Allah tersebut di atas, berarti kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena yang namanya petunjuk ini, Bapak Ibu sekalian, datangnya dari Allah. Inna huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu yang memberikan adalah Allah. Adapun para penyampai-penyampai agamanya Allah itu semuanya merupakan perantara-perantara agama Allah, perantara-perantara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingatkan kepada kita, di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada kita, nasihat-nasihat, pitutur-pitutur yang baik, nasihat-nasihat yang mengajak kita untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan mendapatkan rahmat Allah yaitu di akhirat. Alhamdulillah. Ini wajib Bapak Ibu sekalian bersyukur itu alhamdulillah. Karena sesuatu yang kita mau bersyukur, nikmat rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kita mau bersyukur, maka nikmat rahmat Allah itu akan menjadi nikmat yang berkah, nikmat yang barokah, nikmat yang bisa membawakan manfaat kepada kita dan keluarga kita. Apabila kita tidak mau bersyukur, maka ancamannya malah
Kita diancam akan mendapatkan azab dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu sekalian bersyukur, maka aku akan menambah. Wala in kafartum, apabila kamu sekalian mengkufuri, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku niscaya sangat pedih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih menyingkat waktu, langsung aja kita mulai acara Basyiran wa Nadhiran. Memberi kabar gembira dan kabar penakut. Ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memberikan Basyiran wa Nadhiran, memberikan kabar gembira berupa kebahagiaan, kemuliaan, hidup mulia di akhirat nanti. Kabar penakut berupa ancaman, siksaan, penderitaan yang kekal abadi di akhirat nanti, yaitu di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa husnul khotimah. Karena yang namanya kematian ini, Bapak Ibu sekalian, apalagi di masa pandemi ini, itu banyak yang sudah meninggalkan kita. Sudah banyak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tinggal kita yang masih belum. Ya, kita nggak tahu kapan. Apakah siapa yang dulu ya nggak ada masalah, siapa yang akhir yang nggak ada masalah. Yang terpenting kita persiapkan diri kita mulai dari sekarang dengan membekali diri kita dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Adinun nusrun, agama itu mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak dipaksa, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Mau ibadah sesuaikan dengan kemampuan. Mau sedekah disesuaikan dengan kemampuan. Mau infak disesuaikan dengan kemampuan. Umpama ada di majelis taklim, ada pembangunan masjid, pembangunan pondok, kebetulan kita ini kok ada rezeki, ya kita bisa menyisihkan harta kita untuk sedekah. Kalau nggak ada ya kita nggak apa-apa, tidak dosa. Artinya ya kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Syukur-syukur meskipun kita dalam keadaan kurang beruntung, kita juga mau sedekah. Karena yang namanya sedekah itu Bapak Ibu sekalian tidak dilihat dari besar kecilnya, tapi dilihat dari niat ketulusan kita, niat karena Allah kita. Nah, untuk itu, kalau sudah sama-sama kita niati karena Allah, mari kita lanjut pertemuan pada hari ini lewat online, yaitu kita akan membahas, kita akan mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Qala, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang hadisnya itu paling banyak. Karena Abu Hurairah itu rajin menuntut ilmu. Dia bekerja untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai dalam saking banyaknya menuntut ilmu, akhirnya sampai kelaparan. Dia bagaimana supaya dapat sajian makanan atau sajian kue-kue atau minum, dia akhirnya bertamu di rumah temannya, sahabatnya, salah satu sahabat Nabi. Tamu, Assalamualaikum, ketok-ketok pintu. Oh, waalaikumsalam. Oh, Abu Hurairah, monggo silakan masuk. Ya, dipersilakan masuk. Nah, tujuan Abu Hurairah itu namu supaya nanti dapat suguhan, dapat hidangan, apakah itu kue
atau minum. Syukur-syukur dapat hidangan makan. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada tamu ya kita harus gopoh lungguh sogoh Bapak Ibu sekalian. Jangan tamu kemudian kita biarkan ngobrol gitu aja. Tamu jauh-jauh kita nggak perhatikan, nggak gopoh lungguh sogoh. Semakin banyak kita sedekah maka semakin besar pahalanya. Karena tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa dosa-dosa ahli baitnya, ahli rumahnya. Enak Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita dibawa oleh tamu kita. Ya, kemudian kita mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi syarat untuk supaya kita mendapatkan rezeki dari Allah yang banyak ya kita banyak-banyak menerima tamu, senang menerima tamu. Ya, sediain kue-kue, snack-snack, minum-minum. Ya. Tapi sahabat Nabi ini saking senangnya sama Abu Hurairah karena memang sahabat yang baik, akhirnya ngobrol terus. Abu Hurairah itu pura-pura nanya tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tolong dong diajari, saya tolong dong disampaikan pada waktu Nabi tanggal sekian bulan sekian. Pada waktu acara apa gitu, tolong disampaikan apa sabdanya. Oh, Nabi itu bersabda begini, begitu. Ya, maksudnya Abu Hurairah itu ya mbok yo keluar minum atau snack atau kue-kue, syukur-syukur makan. Ini ngobrol terus akhirnya sampai lama, akhirnya Abu Hurairah itu nggak kuat, akhirnya pingsan. Lah begitu pingsan, sampaikan kepada Nabi. Nah, ini Abu Hurairah tiba-tiba pingsan. Ditanya, apa sebabnya pingsan? Iya, awal mulanya dia datang ke rumah, kemudian nanya tentang hadis ini. Saya jawab. Bla 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 panjang lebar. Dijelaskan sampai paham. Akhirnya Nabi ketawa, Abu Hurairah kok nanya hadis tentang masalah itu. Abu Hurairah itu datang ke kamu tujuannya aslinya ya, ingin mendapatkan makan dan minum. Karena sudah lama dia tidak makan, tidak minum. Sampai dalam hadis lain itu Abu Hurairah saking rajin menuntut ilmu sampai dia lupa makan, lupa minum untuk supaya perutnya itu tidak kelaparan. Tidak sakit, akhirnya perutnya itu diganjel sama batu. Jadi batu itu, kalau perutnya itu melembung itu kan terasa lapar tuh. Bagaimana supaya perutnya kempes itu nggak melembung lagi, akhirnya diganjel batu, disanggah dengan batu, diikat. Akhirnya perutnya nggak melembung lagi. Jadi akhirnya bisa kuat lagi. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu Abu Hurairah. Nah ini yang disampaikan adalah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung mendengar dari sabdanya Nabi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau ada kata di belakangnya ada radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat Nabi yang istimewa. Jadi kalau sudah ada sahabatnya Nabi siapa gitu disebut, kemudian ada belakangnya radhiyallahu anhu, berarti sahabat Nabi yang luar biasa, istimewa. Lain dari yang lain, sahabat pada umumnya. Ini merupakan ada kelebihannya, ini ada sesuatu yang istimewa. Salah satu istimewa ya ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Dia Abu Hurairah seorang hafidul Quran. Hafidul Quran dan hafidul hadis. Jadi Bapak sekalian, kalau kita cuma hanya membaca Al-Quran saja, hafal Al-Quran saja itu belum cukup. Ya, harus juga tahu makna dan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Harus bisa paham sampai akhirnya dia mau melakukan amalan, mengerjakan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena orang iman itu landasan ibadahnya itu tidak ada lain kecuali adalah kitab suci yang sudah diakui sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman.
adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Ya. Hadis itu adalah kisah-kisah, cerita-cerita kenabian zaman dulu yang dikisahkan itu semuanya ada di dalam Al-Hadis. Nah, di sini kita akan mempelajari, akan belajar, akan mengkaji, mendalami kisah-kisah tentang bagaimana cara kita di dalam berkehidupan di dalam dunia ini sampai di akhirat. Bagaimana cara ibadah kita di dunia ini. Karena ibadah kita ini ya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, minta kepada Allah itu hanya cuma di dunia. Kalau sudah di akhirat, di surga itu sudah tidak ibadah lagi. Tidak ada ibadah apapun, tidak ada. Semuanya itu tinggal menikmati buahnya, menikmati hasilnya. Sudah tidak ada ibadah-ibadah lagi. Nah, ini maka dari itu ya, karena kita ini belum selesai, belum sukses, ya mari kita ibadah terus. Sampai kapan ya? Sampai sukses. Suksesnya itu bagaimana Bapak Ibu? Suksesnya kalau kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita telah dipanggil ke rahmatullah. Kita sudah pulang menghadap kepada Allah. Hurairah, sahabat Nabi berkata, al-baitu idza tuliya fihi kitabullah ittasa'a bi ahlihi wa kasura khairuhu wa hadrathu malaikatu wa kharajat minhus syayatin. Nah, ini Bapak sekalian, luar biasa ini. Al-baitu al-baitu rumah, idza tuliya ketika dibaca fi dalam rumah, kitabullah, kitabnya Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, ittasa'a, maka luas bi ahlihi, dengan ahlinya rumah. Kalau rumah itu senantiasa didengung-dengungkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, bacaan Al-Quran, baik itu membaca maupun menderes, menghafalkan Al-Quran, maka rumah tersebut akan menjadi luas. Penghuni rumah tersebut akan mendapatkan keluasan dari Allah. Jadi bukan tanahnya yang 8 meter persegi menjadi 10 meter persegi, enggak. Bukan tanahnya 10 meter persegi menjadi 100 meter persegi, tidak. Bukan 100 meter persegi menjadi 1 hektar, enggak seperti itu maksudnya. Maksudnya luas itu adalah penghuninya. Penghuninya rumah itu diberikan keluasan oleh Allah. Dipenuhi kerahmatan dari Allah. Dipenuhi dengan sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketentraman hati, ketenangan hati, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan di dalam hati kita, maka rumah kita perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Rumah kita isi dengan kalimat-kalimat firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu sekalian, rahasianya rumah yang barokah itu adalah manakala rumah tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk menderes Al-Quran, digunakan untuk menghafalkan Al-Quran,
digunakan untuk mengajarkan Al-Quran, digunakan untuk menyampaikan firman-firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Syukur-syukur rumah tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengajian Al-Quran, pengajian penghafal Al-Quran, pengajian memberikan makna, mengkaji Al-Quran. Itu tambah barokah lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa tambah barokah lagi? Karena yang membaca Al-Quran tambah banyak. Karena yang mengkaji Al-Quran tambah banyak. Semakin banyak orang-orang yang melantunkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, semakin banyak orang-orang yang menghafalkan kitab suci Al-Quran, semakin banyak orang-orang yang mengkaji kitab suci Al-Quran, maka semakin banyaklah rahmat dari Allah kepada rumah tersebut. Makin banyak rahmat Allah kepada penghuni rumah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak sekalian? Karena rumah tersebut akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Kalau Allah sudah memenuhi rahmat Allah dari rumah tersebut, maka rumah tersebut akan mendapatkan rumah yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Nah, ini setelah kita mengkaji ayat-ayat firman Allah, setelah kita mengkaji dalil-dalil sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam hadis ini, mari kita amalkan. Mari kita isi rumah kita dengan kegiatan-kegiatan religius, di antaranya membaca Al-Quran. Kita mengajak putra-putri kita supaya rajin membaca Al-Quran. Kita ajari putra-putri kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Kita ajari putra-putri kita ajari bagaimana makna, kandungan, memperdalam isi yang terdapat dalam Al-Quran. Ini Bapak sekalian, kita sebagai orang tua apalagi. Orang tua harus bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk bagaimana supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Kita harus berilmu. Kalau kita sebagai orang tua tidak mempunyai ilmu, bagaimana caranya? Kita panggil ustadz dan ustadzah. Atau ada acara-acara tausiah secara online atau offline, kita panggil anak-anak kita. Atau bisa jadi juga kita menyebarkan tausiah dari kami. Itu monggo silakan, sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jadilah kamu sekalian sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan juga akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa kasura khairuhu, dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Alhamdulillah. Dan juga wahadrathul malaika, dan datang pada rumah al malaikatu beberapa malaikat. Rumah tersebut akan banyak didatangi oleh para malaikat-malaikat. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian gak kepingin rumahnya disowani beberapa malaikat? Rupanya banyak didatangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Ayo Bapak Ibu sekalian jawab, kepingin gak? Kepingin ya harus kepingin. Kalau nggak kepingin ya Masya Allah, berarti kita ini belum mendapatkan hidayah. Pintu hati kita tertutup, telinga kita tertutup, mata kita tertutup. Meskipun mata kita melihat, meskipun telinga kita mendengar, meskipun hati kita masih berdenyut,
Kalau kita sudah mendapatkan peringatan dari Allah melalui penyampai-penyampai agamanya Allah, kemudian kita tidak mau melaksanakan, berarti kita sudah tertutup pintu hati kita. Berarti mata kita tertutup, tidak bisa melihat kebenaran dan kejelekan. Telinga kita tertutup, tidak bisa memilih, mendengar mana yang baik dan yang jelek. Yang baik tidak terdengar, yang jelek terdengar. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati kita masih dipenuhi hati yang keras, tidak mau menerima peringatan-peringatan dari Allah melalui kitab suci Al-Quran. Hati kita menjadi keras karena tidak mau menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam al-hadis melalui para penyampai-penyampai agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya nanti kita mendapatkan kesengsaraan, penderitaan yang kekal abadi dikubur sampai di akhirat, jangan disalahkan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Tapi salahkanlah diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat kemudian. Ya Allah, saya menyesal sekali ya Allah. Dulu waktu itu ada orang yang mengingatkan. Dulu waktu itu ada orang yang senantiasa tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya senantiasa mengingatkan saya terus untuk menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang beriman, yang senantiasa taat pada Allah dan utusannya Allah. Tapi pada waktu itu saya meremehkan. Pada waktu itu saya tidak menerima. Pada waktu itu saya alasan ini, alasan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah. Kembalikan saya di muka bumi, ya Allah. Saya akan berjanji, akan beribadah kepadamu, ya Allah. Saya akan berjanji akan membela agamamu, ya Allah. Kembalikan saya di dunia, ya Allah. Gak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Gak ada kembali lagi. Nyawa kita cuma satu. Kalau kita sukses, ya sukses di akhirat. Kalau kita gagal, ya gagal di akhirat. Sukses di akhirat itu yang menentukan adalah kita sendiri waktu di dunia. Gagal di akhirat kita, kehidupan kita gagal di akhirat, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Orang lain hanya sekedar menyampaikan, mengingatkan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sampai-sampai orang ahli neraka, saking panasnya neraka, sampai dia bilang, ya Allah, jadikanlah saya tanah, ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah. Ya, jadikanlah saya tanah, ya Allah, saya nggak kuat. Disiksa dalam api neraka itu minta dijadikan tanah aja biar nggak merasakan sakit. Tanah sendiri kalau dimasukkan dalam neraka itu juga nggak kuat, Bapak sekalian. Jangankan tanah, api yang ada di dunia ini yang panasnya yang paling pol itu dimasukkan dalam neraka tidak kuat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi manusia. Api sendiri itu tidak kuat, apalagi manusia. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita ingat, mari kita sadar, mari kita perbanyak, tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak menuntut ilmu, dengan memperbanyak mendengarkan nasihat, tausiah, dan selanjutnya kita tingkatkan amal ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Termasuk kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Sekarang kebalikannya, wal baitu dan rumah alladzi yang lam yutla tidak dibacakan fihi di dalam rumah kitabullah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran.
Apabila rumah tersebut tidak pernah digunakan untuk membaca kitab suci Al-Quran, tidak cuma hanya membaca, bisa mengkaji kitab suci Al-Quran, tidak hanya mengkaji kitab suci Al-Quran saja, bisa juga menghafalkan kitab suci Al-Quran. Itu juga termasuk salah satu untuk supaya rumah tersebut mendapatkan rumah yang penuh dengan rahmat, ya, untuk supaya malaikat-malaikat sowan banyak ke rumah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang di atas itu termasuk juga kalau rumah tersebut digunakan untuk memperbanyak baca Quran. Wa kharajat minhu syayatin, wa kharajat, dan keluar minhu dari rumah asyayatin, beberapa setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan-setan semua yang ada dalam rumah kita keluar semuanya. Gak kuat Bapak Ibu sekalian kalau ada kalimat-kalimat Allah, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kalau ada orang yang banyak mengkaji, datang di rumah kita untuk mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Setan itu tidak kuat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya rumahnya kelihatan cerah. Akhirnya rumah orang senang, kerasa di dalam rumah tersebut. Karena apa? Dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah. Masya Allah. Kenapa banyak orang senang di rumah kita? Karena rumah kita setan-setan gentayangan semuanya, setan apa aja itu tidak kuat ada di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, sebaliknya wal baitul ladzi lam yutla fihi kitabullah, kalau rumah tersebut tidak pernah dibacakan kitabnya Allah, maka doko bi ahlihi, maka sempit bi ahli, dengan ahlinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di rumah tersebut akan sempit, orangnya merasa sempit. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena rumah tersebut tidak pernah digunakan baca Al-Quran. Meskipun rumahnya luas, terasa sempit, ya, tidak diberikan keluasan. Orang-orangnya, penghuni rumahnya itu tidak kerasan, banyak keributan, hawanya panas, marah-marah terus, banyak pertengkaran, banyak keributan. Jadi rumah yang rusak, ya, jadi rumah yang tidak baik. Banyak piring terbang melayang, banyak gelas melayang, banyak suara-suara kebun binatang keluar semuanya. Omongan-omongan kasar, omongan-omongan jorok, ya. Tayangan-tayangan jorok ada semua di dalam rumah tersebut, ya. Rumah dipenuhi dengan kemaksiatan, rumah dipenuhi dengan pelanggaran perbuatan dosa. Sempit Bapak Ibu sekalian, ya, rumah tersebut meskipun mewah itu terasa sempit. Wa qala khairuhu, dan sedikit kebaikannya sedikit, ya. Banyak kejelekannya. Watanak kabat, dan pergi anhu dari rumah al malaikatu, beberapa malaikat gak kerasan di dalam rumah tersebut. Malaikat sama pergi dari rumah tersebut. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rumah tersebut tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah tersebut tidak pernah digunakan untuk menderes Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak kita menderes Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita sebagai orang tua supaya bangga, supaya bahagia. Alhamdulillah, anak saya lagi mendalami Al-Quran,
berarti anak saya sekarang lagi bercengkrama dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Jadi caranya komunikasi, caranya bercengkrama dengan Allah tidak ada lain kecuali hanya dengan membuka kitab suci Al-Quran kita. Kita baca kitab suci Al-Quran kita. Kita pelajari makna dan kandungan yang terdapat dalam kitab suci kita Al-Quran. Dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Wa hadarahu syayatin, dan berdatangan pada rumah asyayatin, beberapa setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan-setan pada datang semuanya di rumah tersebut. Setan-setan laknat jahanam pada datang di rumah tersebut. Semakin hari semakin banyak ya. Akhirnya setannya ngasih tahu, saya nih, kamu di mana? Oh, saya ada di Lampung. Oh, di sini aja. Di sini enak, di sini. Waduh, nggak ada kalimat-kalimat ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan. Aduh. Dipanggilin semua teman-temannya ya, diteleponi semua teman-temannya lewat HP. HP-nya setan, nggak tahu HP-nya setan kayak apa ya. Tipenya tipe apa itu ya. Langsung datang semua. Setan-setan banyak musyawarah. Ayo kita musyawarah yuk. Di rumahnya si Fulan nih, enak tempatnya. Tempatnya enak. Gak ada gangguan. Ayo kita bahas ini. Siapa yang mau kita ganggu ini? Siapa ini yang mau kita ajak untuk supaya bisa menemani kita bisa masuk dalam neraka sebanyak-banyaknya? Ayo siapa ini? Oh, si Fulan itu ahli ibadah. Coba diganggu. Bagaimana caranya supaya tidak ibadah lagi? Oh, dia itu aktif pengajian, aktif mendengarkan nasihat, tausiah. Bagaimana caranya supaya kupingnya itu buntu atau telinganya itu tertutup supaya nggak bisa mendengarkan. Kita ini aja, kita isi, kita pengaruhi dengan lagu-lagu, kita pengaruhi dengan sinetron, sandiwara. Wah, ini kita ajak supaya bisa senang dengan sandiwara, sinetron, tayangan yang ada di televisi kita. Akhirnya ada juga yang sampai kena terpengaruh, akhirnya tidak ingat kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, rumah kalau tidak pernah digunakan baca Al-Quran, satu, rumah tersebut akan sempit, ya, terasa sempit penghuninya. Kemudian yang kedua, kebaikannya sedikit, kejelekannya yang banyak. Yang ketiga, dijauhi oleh malaikat. Yang keempat, didatangi oleh beberapa setan-setan. Akhirnya rumahnya menjadi rumah angker. Banyak gondoruwo, banyak wewe gombel. Banyak setan-setan ya, macam-macam bentuk ya, yang tidak kelihatan. Ternyata banyak setannya ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita diberikan sensitivitas, kalau rumah tersebut nggak pernah digunakan baca Al-Quran, itu biasanya baunya itu agak-agak amis. Baunya agak-agak amis, nggak enak, ya. Penuh dengan ya nggak enak gitu lah. Suasananya itu kayaknya ada merinding-merinding gitu. Masuk rumah kok jadi merinding gitu. Nah, itu karena banyak setannya itu. Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata bukan orang Islam ya. Ternyata tidak pernah digunakan baca Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya kalau rumah senantiasa digunakan untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami, menderes Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka rumah tersebut satu, akan mendapatkan keluasan ahlinya, penduduknya, penghuninya. Yang kedua,
banyak didatangi oleh para malaikat. Didatangi oleh para malaikat. Yang ketiga akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Yang keempat akan dijauhi oleh setan. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian sedikit basyiran wa nadhiran dari kami, sedikit perkeling dari kami dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.